Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada media pembelajaran fikih kelas 8. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Media pembelajaran ini dilengkapi dengan beberapa menu untuk membantu kalian mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Mari kita mulai. Sebelum memulai pembelajaran, perhatikan terlebih dahulu petunjuk penggunaan media ini. Ikuti setiap tahapan pembelajaran sesuai urutan, agar materi dapat dipahami dengan baik. Melalui pembelajaran ini, diharapkan kalian memahami sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, serta mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi, perhatikan peta konsep berikut sebagai gambaran umum pembelajaran yang akan kita bahas. Dengan memahami peta konsep ini, diharapkan kalian lebih mudah mengikuti pembelajaran. Mari kita mulai materi yang pertama. Kita akan membahas sujud syukur. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diterima atau karena terhindar dari musibah. Melalui dalil berikut, kita dapat memahami bahwa sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Lalu, bagaimana hukum sujud syukur? Sujud syukur hukumnya sunnah dan dianjurkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sujud syukur tidak dilakukan setiap saat ya. Lalu kapan kita melakukannya? Sujud syukur dilakukan ketika kita memperoleh nikmat dari Allah, terhindar dari musibah, atau saat menerima kabar yang membahagiakan. Sekarang, mari kita pelajari tata cara pelaksanaan sujud syukur. Silahkan perhatikan urutan langkah-langkah yang ditampilkan pada layar. Lalu, apa manfaat yang bisa kita rasakan dari sujud syukur? Salah satunya adalah menumbuhkan rasa syukur kepada Allah, serta menjadikan kita lebih rendah hati atas nikmat yang diberikan. Sampai di sini, kita telah memahami apa itu sujud syukur, kapan dilakukan, tata caranya, hingga hikmahnya. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang kedua. Pernahkah kalian lupa jumlah rakaat atau gerakan saat sedang sholat? Dalam keadaan seperti itu, Islam mengajarkan kita untuk melakukan sujud sahwi sebagai penyempurna sholat. Apa yang menjadi dasar pelaksanaan sujud sahwi? Mari kita perhatikan dalil berikut. Lalu, apakah sujud sahwi wajib dilakukan? Ternyata, hukum sujud sahwi adalah sunnah dan dianjurkan ketika terjadi kelupaan dalam sholat. Tidak setiap kesalahan dalam sholat mengharuskan kita melakukan sujud sahwi. Jadi, kapan sujud sahwi dilakukan? Perhatikan beberapa kondisi berikut. Lalu, bagaimana cara melakukan sujud sahwi dengan benar? Mari kita perhatikan urutan tata caranya berikut ini. Setiap ibadah tentu memiliki hikmah. Melalui sujud sahwi, kita diajarkan untuk lebih teliti, rendah hati, dan tidak mengulangi kesalahan dalam sholat. Berikut video ilustrasi sujud sahwi. Selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga. Pernahkah kalian membaca Al-Quran dan menemukan ayat sajadah? Pada saat itu, kita dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Untuk memperkuat pemahaman kita, mari kita perhatikan dalil yang menjadi dasar pelaksanaan sujud tilawah.
Lalu bagaimana hukum sujud tilawah? Sujud tilawah hukumnya sunnah, sehingga dianjurkan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Nah, kapan sujud tilawah dilakukan? Sujud tilawah dilaksanakan ketika seseorang membaca atau mendengar ayat sajadah dalam Al-Quran. Setelah mengetahui kapan sujud tilawah dilakukan, sekarang mari kita pelajari tata cara pelaksanaannya. Perhatikan urutan langkah-langkah berikut dengan seksama. Setiap ibadah tentu memiliki hikmah. Melalui sujud tilawah, kita belajar untuk lebih mengagungkan Allah, meningkatkan keimanan, serta menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Tahukah kalian, di Al-Quran hanya terdapat 15 ayat sajadah. Meskipun sama-sama berupa sujud, ketiganya memiliki perbedaan dalam tujuan, sebab, maupun pelaksanaannya. Perhatikan tabel berikut. Bagaimana? Sudah paham dengan materi hari ini? Yuk uji pemahaman kalian melalui kuis-kuisis dengan memindai barcode berikut. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita luangkan sejenak untuk merefleksikan materi dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Hebat! Kalian sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.